Misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Saya tanya, itu tumaninah tidak? Tumaninah tidak? Contoh, sekali lagi. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Tumaninah tidak? Hah? Itu tumaninah. Di ruku itu disunnahkan kita membaca Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdihi 3 kali. Bacaan yang kedua dan yang ketiga itu juga sunnahnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah wa ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya yang tidak terhingga. Termasuk nikmat daripada mensyukuri nikmat itu sebenarnya nikmat. Jadi orang yang tahu bersyukur itu termasuk nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita sekarang ini secara tidak langsung kita tidak sadari bahwa kita ini sedang mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dengan hadirnya kita di majelis ilmu seperti ini yang sudah dikabarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa hadir di satu majelis ilmu itu lebih mulia daripada 1000 rakaat salat sunnah. Lebih besar pahalanya daripada mengantar 1000 jenazah. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan majelis ta'lim seperti ini. Ala kulli hal, Habib Umar berkata, ini merupakan satu nikmat khusus yang Allah berikan hanya kepada orang-orang yang Dia cintai saja, yaitu orang yang diberikan nikmat agama. Kalau menurut ilmu agama, seperti disampaikan ketua majelis tadi, disuruh saya ngasih ilmu itu saya tidak bisa ngasih ilmu. Saya cuma bisa menyampaikan saja. Yang bisa mengasih itu cuma Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau kita hadir di tempat majelis ilmu, kita tidak mengambil ilmu itu juga, kita tidak akan dapat. Ada orang yang hadir di majelis ilmu, dia tidak dapat ilmu. Ada orang yang mendengar dari luar, dia mendapat tapi dia ambil. Artinya dia ambil, dia amalkan, baru dia bisa dapat ilmu itu. Jadi saya tidak bisa ngasih ilmu, kalian yang bisa mengambilnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat, keluarga dan ahli warisnya sekalian. Hadirin jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi sebelum mulai saya tanya sama ketua majelis yang terakhir yang ya, ketua majelis bilang terakhir dibahas sama Ustaz Abdurrahman itu masalah tumakninah salat. Nah, ini kebetulan karena bulan ini kita berada di bulan Rajab, bulan Isra Mi'rajnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana kita semua tahu bahwa misi yang paling terbesar daripada Isra Mi'raj itu adalah menjemput salat. Hikmah yang paling terbesar adalah menjemput salat. Banyak kita mendengar tentang masalah salat ini, yang mana itu kita dengar lepas, kita dengar hilang. Ada orang bilang masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Ada juga orang bilang tidak masuk sama sekali, putar-putar aja di sini. Apa sebabnya? Nah, ini saya jelaskan sedikit insyaallah. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Amin. Kebetulan yang terakhir dijelaskan itu tentang masalah tumakninah. Tumakninah salat itu harus kita pahami apa makna daripada tumakninah. Apakah orang yang sholat lama itu sudah pasti namanya tumakninah? Belum tentu. Ada orang sholat lama tapi sebenarnya dia tidak tumakninah. Kenapa? Karena dia tidak paham apa definisi daripada tumakninah. Tumakninah itu definisinya diam sejenak, kadarnya paling tidak subhanallah, dan meletakkan seluruh anggota tubuhnya itu pada tempatnya. Contoh misalnya, pertama kali tumakninah itu pada apa? Ketika ruku. Bagaimana tumakninah di dalam ruku? Apakah harus lama dia? Sudah. Meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Saya praktekkan saja langsung biar lebih gampang. Misalnya Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Saya tanya, itu tumakninah tidak? Tumakninah tidak? Contoh sekali lagi.
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tumakninah tidak? Hah? Itu tumakninah. Di ruku itu disunnahkan kita membaca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 3 kali. Bacaan yang kedua dan yang ketiga itu juga sunnahnya. Disunnahkan membaca 1 kali. Sempurnanya membaca 3 kali. Qadar tumakninah itu subhanallah. Kira-kira tadi yang lamanya saya rukuk tadi sempat tak baca subhanallah? Saya baca Subhana rabbiyal azimi wa bihamdihi 1 kali. Itu tidak tumakninah tidak? Tumakninah. Tapi ada juga orang dia lama. Bahkan kalau kita ikut baca lebih daripada 3 kali kita baca. Tapi sebenarnya dia tidak tumakninah karena dia tidak meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Contoh misalnya Allahu Akbar. Bergerak terus. Ini nak tumakninah namanya. Itu waktu ruku. Waktu i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Mana tumakninahnya? Sami Allahu liman hamidah. Letakkan pada tempatnya di mana? Ya di sini tempatnya, bukan di sini. Kalau begini Ustaz, batalkah sholatnya? Tidak batal, tapi jangan menambah gerak-gerakan yang tidak perlu. Sedangkan berdoa di luar sholat saja, Nabi kadang berdoa tidak mengangkat tangan. Kalau di dalam sholat jangan ditambah-tambah. Bagaimana dengan kunut? Boleh. Tapi kalau sami Allahu liman hamidah, ini bukan di sini tempat tumakninahnya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu. Yang takutnya sami Allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu min samawati wal ardi wal masjid. Bergoyang terus. Allahu Akbar. Nah, ada tumakninah di situ. Begitu juga waktu sujud. Allahu Akbar. Bergerak. Begitu juga waktu duduk di antara 2 sujud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini tidak tumakninah. Tumakninah letakkan pada tempatnya. Waktu tasyahud, tahiyatul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah. Sunnahnya kita melihat di sini. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kembali melihat tempat sujud. Dah, diam. Terus baca. Ada orang sudah la ilaha illallah. Yang kirinya. Ini tidak tumakninah namanya. Nah, jadi harus paham dulu makna tumakninah itu sendiri. Kemudian apa hikmah daripada tumakninah? Tumakninah itu adab kita di depan Allah Subhanahu wa taala, itu menghadap Allah. Makanya pernah satu riwayat katakan waktu itu ada satu sahabat terlambat, cepat-cepat dia sholat. Selesai sholat dia datang sama Nabi Muhammad. Nabi bilang nanti sholat dulu. Sholat, dia ulang sholatnya. Habis sholat mau bersalam lagi, Nabi bilang sholat lagi ente. Sampai 3 kali. Sholat lagi ente, tumakninah, jangan keburu-buru. Tapi bukan artinya disuruh sholat lambat. Tidak ada tumakninahnya di dalam gerakan sholatnya. Nah, itu pengertian tentang tumakninah. Jadi tumakninah itu juga artinya adab kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud tumakninah itu kadarnya subhanallah dan meletakkan segala sesuatu itu pada tempatnya. Dan harus tahu juga waktu ruku di mana posisi tangan, waktu i'tidal, waktu duduk di antara 2 sujud, waktu tasyahud, waktu sujud di mana posisinya. Ini harus ditahu. Dan letakkan pada tempatnya, kemudian diamkan dalam paling tidak kadarnya subhanallah. Nah, itu baru dinamakan tumakninah. Nah, itu adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu adab kita waktu sholat. Itu bisa kita jaga kalau mulai kita jaga adab kita di luar sholat, sebelum sholat. Mulai dari wudu. Lihat di riwayat diceritakan Sayyidina Ali itu kalau wudu sampai berkeringat. Orang megang air itu kedinginan biasanya. Ini megang air berkeringat, megang air sudah dalam keadaan wudu berkeringat. Sahabat bilang, "Kenapa? Wahai Sayyidina Ali, kenapa kau macam orang ketakutan?" Dia bilang, "Habis wudu kau tidak sadarkah kita ini wudu mau menghadap Allah Subhanahu wa taala?" Jadi waktu masih wudu lagi sudah dia berpikir ini mau menghadap Allah Subhanahu wa taala. Habib Mutahar pernah cerita di kalangan para wali-wali Allah itu malam itu kalau orang mau bangun qiyamul lail, ada satu wali begitu dia sudah bangun dia duluan di masjid, datang lagi satu wali, lihat kenapa ente belum sholat?
Dia bilang ini satu dunia ini, kebetulan sekarang ini belum ada yang dia mulai. Saya takut menghadap Allah sendiri, dia bilang. Nah, jadi maksudnya adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pelan-pelan sedikit kita rubah. Di dalam sholat itu biasanya kita sudah disab, jangan bermain, jangan berbicara sebelum sholat dan selesai sholat, jangan berbicara. Usahakan habis sholat, habis wirid, sholat sunnah langsung. Jangan diselingi dengan perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan sholat, karena itu nanti mengganggu sholatmu yang akan kau kerjakan. Orang kalau bermain sebelum sholat, pasti itu akan terbawa ketika dia sholat, ya tidak? Begitu kita bermain, begitu Allahu Akbar, teringat itu. Makanya Nabi ajarkan sebelum sholat istighfar, berlindung, Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Kalau perlu baca qul a'udzu birabbin nas sampai habis. Minta perlindungan dari Allah, minta supaya tidak dihadirkan setan, supaya sholat kita khusyuk. Itu cara pertama. Kedua, nanti menjaga tumak ninahnya. Kalau kita jaga tumak ninah, berarti kita fokus sama yang kita baca. Nanti ada lagi di atas itu, sudah telah kita fokus, mulai kita pelajari apa nih makna yang kita baca ini. Ada juga orang sholat menangis di sana. Ustaz, saya sholat kemarin Ustaz, menangis ya Ustaz. Dia bilang, kenapa kau menangis? Nggak tahu Ustaz, tiba-tiba saja dia. Saya mau jawab tidak enak, padahal itu ditipu syaitan. Orang sholat menangis itu, yang pernah kita sering lihat di YouTube, apa yang di Mekah, di mana-mana itu imam-imam besar. Dia nangis itu, dia membaca ayat. Perhatikan kalau ada imam-imam itu menangis, coba perhatikan ayat yang dia baca. Entahkah itu mungkin tentang neraka, tentang azab kubur, tentang mungkin pernah durhaka sama orang tua. Mungkin dia terkenang, dia menangis. Artinya dia menangis, paham dia, nyambung yang dia tangis. Kalau tidak paham dia menangis, apa yang ditangisnya? Nah, Imam Ghazali bilang itu tipu daya syaitan. Jadi orang khusyuk itu kalau dia paham yang dia baca, dia tumak nina, adabnya di dalam sholat, nah, itu orang khusyuk di dalam sholatnya. Nah, jadi tumak nina ini penting, karena itu juga merupakan bukti kita, adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat. Jangan sampai tumak nina kita kepada manusia itu lebih bagus daripada pada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalam majelis ini perlu tumak nina kita. Butuh tumak nina, butuh adab kita di dalam majelis. Coba buka di kitab Bidayatul Hidayah, bagaimana adab di majelis. Jangan banyak menoleh kiri kanan, jangan berbicara dengan orang, kecuali ya mungkin kalau ada yang perlu disampaikan, ada yang perlu ditanyakan, ya boleh, itu pun sekedar. Kemudian jangan banyak bergerak, termasuk jangan banyak bergaruk, jangan orang bilang kalau bisa ditahan, ditahan, batuk, supaya orang yang hadir di majelis itu tidak terganggu dia punya fokusnya sama yang dibaca. Ini semua adab-adab majelis. Jadi sebenarnya tumak ninah itu perlu juga di majelis, tenang duduk. Nah, kadang kita terlupa terbicara, habis itu teringat, tenang lagi. Itu adabnya kita di majelis. Apalagi di dalam sholat, karena ketika sholat kita berhadapan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini sedikit, mudah-mudahan ini merubah keadaan kita, khususnya ibadah kita, kepada keadaan yang lebih baik. Karena walau bagaimanapun memang itu tujuan kita diciptakan ke dunia ini untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan sampai kita ini dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang seumur hidup dia beribadah tapi sedikit pun tidak ada kesan di dalam dirinya. Setiap hari dia baca Fatihah itu tidak ada kesan di dalam dirinya. Setiap hari, setiap sholat dia baca Fatihah, kalau dihitung berapa puluh kali itu tidak ada berkesan di dalam dirinya. Kenapa? Karena tidak ada adabnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bilang, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in," kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Tapi kalau dia ada ditimpa kesulitan, dia bukan minta sama Allah dulu. Contoh saja, coba lihat kalau orang sakit itu. Kalau orang sakit tuh kemana dia duluan? Udah ke rumah sakit. Seharusnya kan minta sama Allah dulu. Embel wudu, sholat 2 rakaat, minta ya Allah sembuhkan ya Allah. Bawa ke rumah sakit. Ke Allah dulu, baru ke rumah sakit, baru ke dokter. Tapi terbalik, ke dokter dulu dia. Sampai ke dukun, sudah tak bisa lagi, baru dia menangis-nangis minta sama Allah. Terbalik. Nah, ini terbalik. Nah, jadi mudah-mudahan
yang sedikit ini ada manfaatnya buat kita. Merubah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik dan merubah ibadah kita sehingga menjadi lebih baik dan bernilai, dan mudah-mudahan kita selalu dimasukkan Allah ke dalam kelompok orang-orang yang dicintainya, yaitu orang-orang yang selalu diberikan nikmat agama. Ala hadzini wa ala man waslabuna sholihin wa ala niyati anna Allah ta'ala wa alaikum butala arifin wa faqihna fid din wa hawwil halana ila ahsanil hal wa ala jaminatin sholihah wa ziyadatan mahabbah bi syarafil habib Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khairin wa lutfin wa afiyatin fid din wa dunya wal barzakh wal akhirah wa ila hadratin nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam bi sirril asraril Fatihah.